Halo semuanya, saya Vikiko, saya dari Perpustakaan Taruna Pustaka Desa Gunung Putih. Teman-teman, ayo datang ke perpustakaan kami, karena di perpustakaan kami ada kegiatan yang keren-keren banget loh. Ada Tarpus Blaster, belajar seru komputer untuk anak usia SD, ada untuk SMP, SMA, dan juga dewasa. Kemudian ada Tarpus English Club, yaitu kelas Inggris dasar untuk anak SD, dan banyak kegiatan lainnya yang seru-seru tentunya, karena kita sedang melakukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oke, ditunggu ya di perpustakaan kami, Perpustarpus, karena selalu ada cerita di Perpustarpus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast Bukum Tapis Bulungan Salam Literasi. Bersama saya Dewi sebagai host pada podcast kali ini, mewakili dari komunitas Kokanin Bulungan. Saya diberikan nih kesempatan untuk bisa mewawancarai secara langsung narasumber podcast pada kali ini, Vikiko Romana Putra. Beliau seorang kepala perpustakaan Desa Gunung Putih dan juga sempat meraih penghargaan salah satu perpustakaan desa terbaik tingkat nasional 2022. Sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Bukum Tapis Bulungan pada kali ini. Selamat bergabung Kak Viko. Halo. Ini aku manggilnya Kak Viko atau Kak Vicky atau Kak Koko nih? Kak Vicky boleh, Kak Viko boleh, Kak Koko juga boleh. Boleh, berarti Kak Vicky aja ya. Boleh. Selamat bergabung Kak Vicky di podcast Bukum Tapis Bulungan. Apa kabar nih Kak Vicky? Alhamdulillah baik Mbak Dewi. Mbak Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan semangat tentunya. Semangat. Mungkin bisa sedikit sharing kegiatan Kak Vicky apa aja nih? Iya, kalau kegiatan saya sehari-hari saya sebagai staf perangkat desa Gunung Putih. Ya. Kemudian juga yang pasti saya mengelola perpustakaan, saya membawahi perpustakaan supaya nanti perpustakaan desa itu bisa dikelola dengan baik dan banyak pengunjungnya. Kan kita tahu nih, perpustakaan sekarang banyak ditinggalkan. Nah. Tapi alhamdulillah perpustakaan di Desa Gunung Putih ini sekarang jadi apa ya? Trendsetter gitu bagi Trendsetter. penduduk desa, apalagi anak-anak gitu Mbak Dewi. Ya. Mungkin bisa nih diceritakan sedikit nih Kak Vicky ke sahabat literasi. Awal mula terpilihnya role model perpustakaan desa khususnya perpustakaan Desa Gunung Putih. Ya, sebenarnya nggak dipilih ya Mbak Dewi. Jadi waktu awal itu saya memang mengajukan diri ke kepala desa untuk bisa mengelola perpustakaan. Baik. Nah, jadi ketika itu ada perpustakaan yang terbengkalai di kantor saya. Waktu ketika pertama kali saya diangkat perangkat desa. Kemudian saya minta izin kepada kepala desa untuk bisa mengelola perpustakaan di desa kami. Alhamdulillah diberikan izin. Kemudian kami konsultasi dengan dinas, terutama dinas perpustakaan Kabupaten Bulungan. Alhamdulillah dapat jalannya. Kemudian kita kelola dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Dan alhamdulillah dengan komitmen yang kami lakukan, alhamdulillah banyak apresiasi baik dari dinas, dari provinsi maupun dari nasional. Nah, jadi yang paling penting itu mungkin memang komitmen kami memang untuk mengembangkan bagaimana perpustakaan bisa menjadi tempat yang menarik untuk didatangi gitu. Mungkin bisa sedikit sharing nih Kak Vicky, bagaimana perasaannya waktu terpilih menjadi perpustakaan terbaik waktu itu di tingkat nasional tahun 2002? Ya, tentunya senang banget Mbak dan bangga ya. Kan kita mulai dari nol, Ya. kita waktu itu nggak tahu apa-apa. Kemudian dengan apa yang sudah dilakukan, dengan dukungan dari dinas dan dari teman-teman yang lain, stakeholder yang lain, alhamdulillah kita bisa membangun perpustakaan desa yang seperti yang saya bilang tadi, perpustakaan desa itu ditinggalkan, nggak ada orang datang. Tapi dengan kita buatkan kegiatan, kita punya program namanya transformasi perpustakaan. Kita buatkan kegiatan yang menarik untuk warga desa, semua lapisan masyarakat bisa datang ke perpustakaan, dan alhamdulillah itu dapat apresiasi dari perpustakaan nasional bisa menjadi salah satu perpustakaan desa terbaik di nasional tahun 2022. Wah, luar Gitu. biasa, cukup Ya, terharu senang banget ya. lah, terharu ya. Karena terpilih ya senasional itu ya Kak Ya, Vicky ya. alhamdulillah. Iya. Mungkin bisa disebutkan nih Kak yang mendukung perubahannya role model perpustakaan desa ini. Ya. Siapa saja yang mendukung? Untuk yang mendukung tentu saja kami didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulungan. Nah, jadi Dinas Perpustakaan ini yang membina kami.
Jadi kalau nggak ada dinas perpustakaan ya perpustakaan di desa kami sepertinya nggak ada juga gitu. Jadi ketika kita membangun awal kami ikut program yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian kami dibina oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten, kami dibina juga oleh Dinas Perpustakaan Provinsi. Kemudian kami bermitra juga dengan pemerintah desa, lembaga desa yang ada seperti PKK, Karang Taruna. Luar biasa. Terus Pak RT, Pak RW semuanya kita rangkul bagaimana caranya kita sama-sama bangun perpustakaan desa. Kalau perpustakaan desa dulu nggak ada gaungnya, nggak ada orang tahu kalau di desa ada perpustakaan. Sekarang kalau di desa kami insya Allah perpustakaan desa itu ya itu tadi jadi tempat yang apa ya, jadi tren untuk anak-anak terutama. Dan walaupun kebanyakan itu memang anak-anak yang datang, tapi kita membuka secara luas, siapapun boleh datang, siapapun boleh memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan gitu. Berarti terbuka untuk masyarakat umum juga ya Kak ya. Semuanya. Luar biasa dukungan dari pemerintah maupun masyarakat setempat ya Kak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Tantangannya nih Kak. Nah, tantangan Kak Vicky nih perihal perubahan transformasi perpustakaan desa. Tentu punya dong tantangan dan hambatannya. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat. Tantangannya luar biasa itu Mbak Dewi waktu awal mula kita membangun perpustakaan desa. Tantangan yang paling berat adalah bagaimana membangun stigma masyarakat. Nah ya kan, apalagi di zaman era modern seperti sekarang ini kan orang lebih cenderung pakai gadget mereka, pakai gawai mereka. Mereka bisa akses informasi lewat HP mereka. Sedangkan untuk datang ke perpustakaan, ngapain sih hari gini datang ke perpustakaan? Nah ya kan, mendingan cari informasi ya langsung aja lewat HP, bisa lewat TV. Identik dengan jadul kali ya. Kayaknya jadul banget ke perpustakaan. Nah, tapi dengan adanya program transformasi ini, alhamdulillah kita buatkan kegiatan yang ke perpustakaan tuh nggak melulu baca buku, tapi kita ada kegiatan pelibatan masyarakat seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, terus kegiatan-kegiatan yang lain yang seru-seru. Alhamdulillah dengan adanya program itu mulai nih stigma masyarakat yang tadi yang ngapain sih ke perpustakaan sekarang malah pengen datang ke perpustakaan. Anak-anak sekolah yang tadinya jauh dengan perpustakaan kembali dekat lagi dengan perpustakaan. Jadi tantangan yang paling berat itu mengubah stigma masyarakat terhadap perpustakaan. Terus tantangan yang keduanya lagi tentang anggaran. Nah, dana ini agak sedikit sensitif nih. Ya betul itu Mbak. Jadi ketika kita membangun perpustakaan tentunya kalau tidak didukung dengan adanya anggaran kan itu berat juga. Benar. Nah tadi waktu itu kita bersuadaya, alhamdulillah saya dibantu oleh teman-teman pemuda di desa. Alhamdulillah ada yang ingin juga bergabung dengan perpustakaan. Mereka sukarela, kita iuran, kita minta minta bantuan dengan pihak-pihak yang ada di desa. Alhamdulillah dapat dukungan. Waktu itu pertama kali kami dapat dukungan dari PKK. Dikasih beberapa buku, dikasih pinjam tempat. Nah itu, alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan itu, kendala dana, kendala fasilitas itu bisa ditanggulangi lah. Nah, alhamdulillah gitu Mbak. Oh iya, luar biasa sekali. Berarti peran masyarakat juga ikut andil lah untuk perpustakaan yang ada di Gunung Putih. Betul. Harapan Kak Viko ke depannya untuk perpustakaan desa, khususnya perpustakaan desa Gunung Putih. Ya harapannya tentu saja semoga ke depan perpustakaan desa itu nggak hanya tempat baca buku aja seperti yang saya bilang tadi, tapi nanti perpustakaan desa bisa menjadi pusat layanan informasi masyarakat. Karena di perpustakaan desa kami sediakan fasilitas buku bacaan sesuai dengan potensi desa yang ada. Kemudian kita sediakan juga komputer beserta layanan internetnya. Masyarakat bisa menggunakan secara gratis untuk mencari informasi, untuk mengerjakan tugas bagi mahasiswa atau adik-adik yang masih di sekolah. Kemudian untuk mencari wawasan yang lain, pokoknya semuanya bisa dilakukan di perpustakaan dan semuanya gratis. Nah harapannya kami kepada pemerintah tentunya semoga perpustakaan desa itu mendapat dukungan penuh lah. Nah kalau kita tahu perpustakaan desa banyak ditinggalkan, tapi dengan kita berharap semoga pemerintah bisa mendukung. Nantinya akan ada perpustakaan-perpustakaan yang bagus yang ada di desa Gunung Putih tentunya, dan juga di Kabupaten Bulungan pada umumnya. Nah ketika nanti perpustakaannya sudah dibangun, sudah bagus, itu dapat meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Bulungan tentunya. Meningkatkan minat ya, terutama minat baca. Ya. Dari Kak Vicky mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk perpustakaan Kabupaten Bulungan khususnya. Untuk
Perpustakaan Kabupaten Bulungan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas binaannya kepada kami sehingga kami bisa sampai di titik ini. Kalau tidak ada teman-teman dari Dinas Perpustakaan, nggak tahu lah seperti apa kami jalan ceritanya gitu kan. Dengan adanya Dinas Perpustakaan, semoga bisa menjadi wadah untuk meningkatkan literasi masyarakat baik di desa maupun yang ada di seluruh Kabupaten Bulungan gitu Mbak. Iya, makasih Kak. Berakhirlah sudah podcast kita pada kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan perhatian untuk pemerintah tentunya. Terima kasih Kak Vicky Terima sudah kasih. meluangkan waktu. Sukses dalam berkarir. Amin. Baiklah, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Untuk sahabat literasi yang ingin menyampaikan kritik dan saran, bisa komen di kolom komentar. Saya Dewi dari komunitas Kokanin Bulungan. Sampai berjumpa di episode podcast Bukum Tapis Bulungan selanjutnya. Sedikit pantun mungkin Kak Vicky untuk podcast kali ini? Pantunnya boleh. Boleh. Ya. Jalan-jalan ke tepian Sungai Kayan. Cakep. Jangan lupa membeli makanan. Cakep. Ayo kita datang ke perpustakaan. Cakep. Tambah wawasan untuk wujudkan literasi untuk kesejahteraan. Wah, bungkus. Bungkus. Mungkin bisa dibantu juga Kak, aku punya pantun loh. Boleh. Buat Kak Vicky. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng Kak Vicky. Wow. Cukup sekian podcast kali ini. Cakep. Saya ucapkan terima kasih. Mantap. Mungkin bisa kita sama-sama ya Kak ya. Siap. Bukum Tapis Bulungan. Salam literasi. Kak Viko, aku punya cemilan nih. Ini salket, cemilan, banana, keripik pisang gitu. Wow. Kak Viko mau coba? Mau dong. Wah, enak sekali nih sepertinya. Iya. Itu rasa coklat. Lumernya sampai Coba ya. ke hati. Crispy bukan? Crispy. Coklatnya lumer sampai ke hati, asik. Itu apa ya Kak Viko? Cemilan yang biru itu apa itu? Nah, kalau Kok kayak ini nggak asing gitu. Nah, ini ada cemilan dari Si Zahro. Ini ada seruyuk crispy Kayan. Wah, seruyuk itu bukannya khas ikan Ya, dari seruyuk Sungai Kayan itu ikan khas dari Sungai Kayan yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, teman-teman boleh langsung cobain ini Si Zahro, produksinya Kabupaten Bulungan, UMKM Bulungan, mantap. Nah, selain si Zahro seruyuk itu, si Zahro juga ada nih produk lainnya. Oh, apa itu, Kak? Ini keripik tempe. Keripik tempe, wah itu sukaan saya itu. Kesukaan Mas Iya. Vicky juga. Mungkin bisa kita coba ya kali Boleh. ya. Kak. Ada rasa-rasanya juga ya? Ya. Sekeriuk apa sih ini? Apa? Coba. Wah, ini dia keripik tempe dari Si Zahro ya. Iya. Kalau yang salket tadi dari Unka. Ini sama juga nih. Ini si Zahro juga dari UMKM juga nih Kak Viko. Mantap. Ini original ya. Original. Kak Viko, kira-kira kalau mau beli ini nih, belinya di mana ya? Nah, teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan produk-produk UMKM dari Kabupaten Bulungan yang pastinya enak dan sudah bersertifikasi halal, Ya. boleh hubungi nomor di bawah ini. Iya. Katanya produk-produk ini juga Kak Viko udah ada di Alfamidi. Oh gitu, wah. Iya, jadi kalau misalkan Kak Viko jalan-jalan terus pengen bawain oleh-oleh untuk kerabat atau saudara yang jauh gitu, bisa nanti mampir di Alfamidi terdekat. Boleh. Terus bawa deh ya ini jadi oleh-oleh. Mantap. Ayo dukung produk UMKM Kaltara.